Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dapur Mak Tut. Oke, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Oke teman-teman, ini di sini saya mau bikin kue nastar, kue untuk lebaran ya. Sebenarnya ini video waktu bulan puasa teman-teman. Cuma karena saya sibuk ya, jadi nggak sempet untuk upload. Tapi nggak apa-apa ya. Ini bahan-bahannya adalah saya menggunakan palmia butter, royal butter ya teman-teman. Biasanya saya menggunakan butter yang ini ya teman-teman, kayak merek Triangle gitu. Jadi margarinnya 250 dan butternya 250. Tapi ini saya menggunakan palmia royal semua ya, dengan campuran gulanya sekitar 250 juga. Jadi butternya 500 dan ini gulanya 2,5 atau 300 ya teman-teman. Kita mixer kedua bahan sampai tercampur rata ya teman-teman. Jadi ini adalah cara saya membuat nastar tanpa pegel teman-teman. Kalau bikinnya banyak, dengan cara ini kita bisa istirahat, jadi kita tidak tinggalkan adonan kita dalam keadaan sudah tercampur semua. Jadi kita bisa tinggalin teman-teman kalau cara ngadonnya kita seperti ini. Oke lanjut, setelah tercampur rata dan sedikit mengembang, kemudian kita campurkan 5 kuning telur ya teman-teman. 5 kuning telur kita aduk hingga mengembang ya teman-teman, tapi ya tidak sampai mengembang banyak ya, sampai tercampur rata. Dan oke, setelah tercampur rata, ini dia sudah tercampur rata telurnya dan mentega juga gulanya. Kemudian kita masukkan 2 bungkus denkau bubuk, kemudian kita beri garam. Lanjut kita campur saja. Kalau yang ini sampai tercampur rata saja ya teman-teman. Jadi kita gunakan speed yang rendah. Dan sudah selesai, sudah tercampur rata. Kemudian kita aduk ulangi lagi menggunakan spatula. Siapa tahu di bawahnya ada yang kurang tercampur ya teman-teman. Oke, ini lanjut. Setelah tercampur rata, kemudian kita ini dia teman-teman, pakai terigunya saya nggak pernah timbang ya, nggak pernah ditimbang berapa gitu. Jadi saya caranya nih ya teman-teman, kita pisahkan antara terigu dengan yang kita mixer tadi. Jadi kita gunakan sedikit demi sedikit teman-teman, misalkan 2 sendok gitu ya, 2 sendok semampunya kita. Jangan sampai ketika kita capek atau ketika kita ada kesibukan lain, adonan kita belum habis gitu yang sudah kita campur dengan tepung gitu teman-teman. Dan untuk pencampuran tepungnya itu kita kira-kira sekiranya adonannya itu bisa kita gulung ya teman-teman. Jadi jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Kalau terlalu lembek nanti meleber ketika dipanggang. Tapi jika pas ya tidak. Nah ini teman-teman, jadi saya ngadonnya sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi kalau kita capek kita bisa istirahat tanpa takut adonannya mengeras gitu. Jadi simple ya. Jadi misalkan kita ngadon banyak juga kita gak khawatir. Dan adonan itu bisa kita endapkan kok teman-teman, maksudnya bisa kita inapkan. Misalkan malam bikinnya terus capek teman-teman, bisa kita masukkan kulkas terlebih dahulu, besoknya kita dinginkan di ruang suhu gitu teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya, kita
bulat-bulatin si nastarnya. Nah seperti ini teman-teman, tuh kita kira-kira ya teman-teman, jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek. Nah ini untuk olesannya kita gunakan 3 kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng ya, untuk nastar menjadi glowing. Oke, selanjutnya itu dipanggang dulu ya teman-teman. Nastar yang sudah kita gulung-gulung tadi kita panggang terlebih dahulu sampai matang. Kemudian kita dinginkan. Nah ini setelah agak dingin baru kita oles sih teman-teman. Nah kita mengolesnya itu 2 kali. Jadi kita oles pertama tipis. Nah kemudian dari arah yang tadi pertama lagi kita olesin lagi 2 kali. Jadi nggak perlu yang kita oles masukkan oven, oles lagi masuk oven lagi. Jadi kalau ini kita sekalian mateng, dinginkan sebentar, kemudian kita oles 2 kali ya teman-teman. Jadi barisan pertama sampai terakhir, kemudian kita ulangi lagi dari pertama. Nah setelah itu kita panggang lagi teman-teman sebentar saja, asal si kuning telurnya ini mateng gitu. Jadi kalau kelamaan malah pecah gitu teman-teman. Oh ya, kemudian kalau kita mau ngolesnya itu jangan dalam keadaan panas, kadang-kadang terlepas ya teman-teman kuning telurnya itu olesannya gitu. Nah ini dia sudah jadi ya teman-teman. Nah hasilnya cantik ya, glowing. Jadi ini adalah nastar klasik glowing ya teman-teman. Jadi apa namanya, ini kue setiap tahun, cooker setiap tahun yang wajib Mak Tut bikin sendiri karena anak-anak suka dengan nastar buatan ibunya. Dan resep ini saya dapat dari teman baik saya teman-teman. Memang enak, asli enak ini apa namanya resepnya. Jadi dia dibanting nggak pecah ya teman-teman, tapi kalau kita apa namanya penyet gitu langsung bertabur gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini dia sudah selesai nastar glowingnya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen ya. Dan bagi yang sudah, Mak Tut ucapkan terima kasih dan Mak Tut doakan semoga teman-teman dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, cukup sekian ini dari video dari Mak Tut tentang membuat cooker nastar glowingnya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.